Assalamualaikum, selamat pagi Pak Zainal. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Perkenalkan, saya Kania Rafinda. Saya adalah pembimbing kemasyarakatan dari Bapas kelas 1 Palembang. Saat ini, saya hadir di sini untuk mewawancarai Bapak terkait proses pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk proses reintegrasi pembebasan bersyarat yang telah Bapak ajukan. Begitu ya. Jadi, kemarin itu Bapak telah mengajukan proses pembebasan bersyarat, lalu untuk memenuhi persyaratan administratif, maka kami dari Bapas itu harus membuatkan rekomendasi penelitian kemasyarakatan apakah pembebasan bersyarat ini akan disetujui atau tidak. Begitu ya Pak ya. Oke, jadi saya mohon Bapak harus kooperatif menjawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya karena ini akan menjadi dasar bagi saya nantinya adalah memberikan rekomendasi apakah akan saya setujui atau saya tolak permohonan untuk pembebasan bersyaratnya. Oke, yang pertama bisa disebutkan nama lengkap Bapak? Oke, kemudian tempat dan tanggal lahir, suku, lalu agama Bapak, kemudian pekerjaan terakhir sebelum Bapak masuk lapas ini apa ya? Oke, ini sesuai dengan surat permintaan Bapak terjerat pasal 114 ya Pak terkait penyalahgunaan narkotika dan pengedaran narkotika, begitu ya Pak ya? Iya, saya bisa minta tolong diceritakan bagaimana kronologi kejadiannya? Oke. Jadi pada saat itu Bapak merupakan pemakai sekaligus pengedar, begitu. Oke, bisa diceritakan lebih lanjut Bapak awal mulanya Bapak mengenal ganja ini dari mana? Oke. Jadi awalnya itu Bapak hanya sebagai pemakai, dikenalkan dari salah satu tamu di villa, begitu ya Pak ya? Lalu kemudian bisa menjadi pengedar itu? Karena Bapak merasa ada kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi. Selama ini kan tadi Bapak katakan bahwa Bapak bekerja sebagai penjaga villa. Apakah dari pekerjaan itu tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan ekonomi Bapak? Ya. Mohon maaf, sebelumnya Bapak sudah menikah atau belum? Sudah menikah? Ya. Tapi belum mempunyai anak ya? Oh, ada satu anak angkat. Nah, selama ini Bapak kan bekerja sebagai penjaga villa. Kemudian, apakah dari situ tidak mencukupi? Oke, jadi awalnya adalah untuk biaya anak angkat Bapak untuk masuk ke SMA, begitu ya? Oh, oke, baik. Oke, saya mau lanjut dulu ke identitas istri dulu ya. Tadi kan Bapak sudah katakan Bapak sudah menikah. Bisa sebutkan nama lengkap istri? Tempat tanggal lahirnya, Pak? Kalau tanggal lahirnya lupa, usia istri Bapak berapa saat ini? Nanti saya bisa pastikan di kartu keluarga ya. Bapak sudah punya kartu keluarga kan? Oke, kemudian agama sama ya Pak ya. Untuk alamat bagaimana ini? Oke, alamatnya di situ. Oke, kemudian untuk anak angkat. Nah, ini anak angkat ini anak dari mana Pak? Apakah masih ada hubungan keluarga? Oh, itu anak dari adik Bapak. Oh, oke. Jadi Bapak yang mengasuh beliau ya. Oke, selanjutnya terkait dengan istri nih Pak. Bapak menikah dari kapan ya Pak? Terus hubungan rumah tangganya bagaimana? Baik, tidak ada masalah. Istri bekerja? Oke, istri adalah ibu rumah tangga. Nah, ini kan Bapak katakan tadi Bapak sudah menggunakan narkoba itu udah lumayan lama ya Pak, berarti ya sudah 4 tahun. Itu apakah istri Bapak mengetahui?
Tidak sama sekali. Jadi beliau baru tahu bahwa Bapak menggunakan sekaligus mengedarkan narkoba itu pada saat Bapak ditahan kemarin. Oke. Kalau orang tua Bapak, ini kalau saya lihat di kakak alamatnya sama ya, Bapak ini masih satu kakak semuanya ya? Ya, ini saya lihat Bapak, orang tua, ayah, ibu, istri, adik-adik itu semua masih dalam satu kakak, betul? Tinggal di satu rumah yang sama. Oke, jadi ini rumah milik orang tua. Oke, bisa sebutkan Pak nama orang tua Bapak? Nama ayah, tempat tanggal lahir, suku, agama, pekerjaan, pendidikan terakhir? Oke. Oh iya, saya mohon maaf. Kalau Bapak sendiri pendidikan terakhirnya apa ya? Tamat SMK-nya sampai kelas 2. Oke, bisa saya tahu alasan putus sekolahnya Bapak? Karena dikeluarkan dari sekolah. Oke. Masalahnya apa ya Pak? Bisa sampai dikeluarkan seperti itu? Karena sayang sekali ya. Sudah kelas 2 SMK ya, tinggal 1 tahun lagi sebenarnya. Oh, masalahnya Bapak berkelahi dengan teman sekelas. Oke. Oh, jadi pada saat kelas 2 SMK itu Bapak berkelahi dengan teman sekelas, kemudian anaknya sampai dirawat di rumah sakit. Berarti cukup parah ya, Pak ya? Itu apa yang membuat berkelahi bisa sampai separah itu, Pak? Sampai temannya dirawat 1 bulan lebih di rumah sakit, berarti lumayan besar lukanya, Pak. Masalahnya karena oke. Cuman karena masalah itu ya, Pak, rebutan rokok. Jadi Bapak ini sudah merokok pada saat SMK. Dari SMP malah sudah merokok. Oh, jadi karena masalah rokok, berantem, Bapak pukuli temannya sampai dirawat 1 bulan lebih di rumah sakit. Akhirnya Bapak dikeluarkan dari sekolah. Oke, Bapak ini sampai sekarang masih ngerokok? Masih. Dulu sebelum masuk lapas, sempat konsumsi alkohol nggak, Pak? Minum juga. Jadi minum iya, ngerokok iya, ngeganja juga iya. Paket lengkap ya Pak ya. Oke. Jadi ini saya balik dulu ke masalah tadi ya Pak ya, masalah tempat tinggal ya. Jadi Bapak ini sekeluarga semuanya masih tinggal di satu rumah. Rumahnya itu adalah milik orang tua Bapak ya. Pak Ading ya, berarti pemilik rumah Pak Ading. Itu kira-kira ukuran rumahnya berapa ya Pak? Jumlah kamar tidurnya? Oke, ada 3. Kemudian untuk fasilitas penerangannya itu dari mana Pak? Sudah masuk PLN ya? Untuk sumber airnya? Oke, sumber air masih menggunakan air tanah. Nah, ini Bapak kan tadi katakan Bapak ini penjaga villa. Ya. Kemudian hubungan Bapak dengan masyarakat di lingkungan sekitar itu bagaimana selama ini? Hubungannya baik. Oke, Bapak bersosialisasi dengan tetangga, kenal dengan tetangga? Tetangga tahu tidak Bapak terkena kasus ini? Kemudian responnya bagaimana? Tidak ada masalah dari mereka. Maksudnya dari pihak keluarga, Bapak juga punya anak angkat. Enggak ya, kehidupannya mereka baik ya di lingkungan sosialnya. Oke, nah ini sebelum Bapak terjerat masalah narkotika ini karena ganja, Bapak pernah melakukan tindak pidana lain tidak? Ya, sebelumnya. Tadi kan sudah nih, Bapak pernah berkelahi. Perkelahian yang menurut saya itu cukup berat ya Pak, Bapak sampai akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Selain itu, adakah tindak pidana lain yang pernah Bapak lakukan? Ya, contohnya misalnya apa pencurian atau mungkin perkelahian penganiayaan lagi? Tidak ada. Sama sekali?
Oke. Nah, ini kan sekarang Bapak menjalani pidana karena Bapak mengedarkan dan juga menjual narkoba, ganja khususnya ya. Sekarang saya mau tanya, pandangan Bapak terkait menggunakan bahkan menjual ganja itu seperti apa? Tidak baik, tidak baiknya itu bagaimana? Oke. Terus setelah Bapak masuk ke sini, apa yang Bapak rasakan? Menyesal, malu, oke. Membuat malu anak sama istri, iya, betul. Jadi Bapak tahu bahwa menggunakan ganja itu saja sudah salah, apalagi nih Bapak sampai mengedarkan. Berarti kan Bapak menjerat orang lain justru. Ya, ini saya lihat di catatannya ada 2 teman Bapak ya yang ikut terjerat. Mereka ini sebagai apa, Pak? Oh, mereka ini pembeli. Mereka membeli ke Bapak, lalu bertiga ditangkap. OTT berarti ya? Oke. Ini Bapak selama di lapas ada ikut program pembinaan apa saja, Pak? Pembinaan apa? Rohani? Ya, boleh. Itu bentuknya seperti apa? Oh, Bapak ikut belajar mengaji. Setiap hari itu Bapak ikut? Sampai sekarang masih diikuti programnya? Masih. Selain itu, selain mengaji, ada bercocok tanam. Itu kapan Bapak terakhir ikut program itu? Oke. Tanggapan Bapak terkait program yang sudah Bapak ikuti nih, mulai dari mengaji, kemudian ada tausiah, ceramah, bercocok tanam, itu bagaimana? Bermanfaat untuk Bapak. Bapak merasa itu ada nggak yang membuat perubahan terhadap perilaku Bapak? Oke, untuk sementara saya rasa datanya sudah cukup. Tapi nanti saya perlu untuk melakukan verifikasi juga ini terkait keterangan-keterangan dari Bapak dari pihak penjamin. Nah, untuk kali ini kan penjaminnya adalah orang tua Bapak ya, ayahnya ya. Ya, nanti saya perlu juga untuk mewawancara dengan penjamin, kemudian saya harus wawancara juga dengan masyarakat setempat, RT, dan juga pihak-pihak yang memang terkait. Begitu. Nah, ini saat nanti Bapak di luar menjalankan PB, Bapak kan harus menafkahi keluarga. Sudah ada rencana mau bekerja seperti apa? Kembali lagi ya menjadi penjaga villa. Oke. Kemudian bisa tidak memastikan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana apapun itu, bukan hanya masalah ganja ya Pak ya, semuanya. Yakin? Saya bisa pegang ucapan Bapak, karena kalau misalnya nanti Bapak dapat program PB-nya, terus Bapak melakukan tindak pidana, mau itu pengulangan atau tindak pidana baru, maka PB-nya saya cabut. Kalau PB-nya dicabut, Bapak harus balik lagi ke lapas, kemudian kembali menjalankan sisa masa pidana, lalu tidak akan ada lagi kesempatan untuk PB yang lainnya. Ya, oke, untuk sementara saya rasa datanya sudah cukup. Ini saya proses dulu untuk penelitian kemasyarakatannya, kemudian saya harus wawancara pihak penjamin, kemudian masyarakat sekitar, untuk nantinya saya bisa putuskan apa rekomendasi yang akan saya berikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.